Sebelumnya, Rahayu, perkenalkan nama saya Asa Susanto. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS yaitu Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Soni Junaidi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu guru. Nah, guru di sini saya mengambil tiga subbab yaitu yang pertama itu guru dapat sebagai mengajar atau pekerjaan, mengajar sebagai pekerjaan atau profesi. Terus yang kedua nanti akan peranan guru, yang ketiga sertifikasi guru. Nah, nanti dalam suatu subbab ini akan saya presentasikan dan diperdalam lagi tentang guru itu sebagai pekerja atau profesi, terus peranan guru itu apa saja, dan sertifikasi guru juga. Baik, ini saya mengambil mengajar sebagai pekerjaan, guru sebagai mengajar itu sebagai pekerjaan itu merupakan suatu rangkaian aktivitas untuk mengurai pendapat dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Pekerjaan guru merupakan pekerjaan lanjutan dari pekerjaan domestik. Jadi di sini itu seorang guru bisa disebut pekerjaan karena aktivitasnya itu setiap harinya selain kepekerjaan rumah, entah itu guru laki-laki atau perempuan, tapi aktivitas pokoknya seorang guru itu lebih ke fokus ke pembelajaran. Jadi guru mengajar itu adalah suatu pekerjaan. Terus mengajar sebagai profesi. Mengajar sebagai profesi itu juga sebuah kegiatan. Cuman kalau profesi ini bisa disebut profesi itu karena mempunyai atau memenuhi hak-hak seorang profesi. Soalnya kalau profesi itu mempunyai tujuan untuk dicapai. Di situ bisa dibilang sebagai profesi. Sebagai profesi. Nah, karakteristik pekerjaan sebagai profesi, yaitu yang pertama itu sumber pendapatan utama. Tadi di depan sudah saya singgung sedikit, seorang guru atau profesi guru itu sumber pendapatan utama. Mengapa? Karena aktivitasnya lebih ke fokus, lebih banyak ke profesi atau dalam proses mengajar tersebut. Terus yang kedua, curahan waktu kerja terbesar. Nah, curahan waktu kerja terbesar itu sangat terfokuskan kepada profesi aktivitasnya. Seorang guru profesional akan mencurahkan waktu kerja yang terbesar pada aktivitasnya. Karena tadi eh, seorang guru harus menyiapkan seperti waktu mengajar pasti menyiapkan eh, bahan, materi, mengoreksi latihannya, dan memperdalam cara dan strategi baru dalam mengajarnya. Terus keahlian dan kompetensi khusus. Yang satu ini seorang profesi
itu pasti mempunyai keahlian juga kompetensi khusus. Contohnya, dalam bidang guru itu mempunyai karakteristik sendiri, keahlian sendiri, kompetensi sendiri. Contohnya saja, guru matematika. Mungkin dia ambil guru matematika tersebut, dia sudah pandai berhitung-hitung lah, dan juga kompetensinya mampu, terus lebih waktu sekolah dulu nilainya bagus. Nah, itu suatu keahlian. Dan dia memperdalam lagi dengan jenjang yang tinggi, dengan kompetensi yang khusus, maka terbentuknya karakteristik sebagai profesi. Yang keempat, pendidikan dan pelatihan khusus. Nah, yang keempat ini seperti keahlian tadi, seorang yang udah ahli, contohnya udah ahli menghitung dan mempunyai kompetensi yang luar biasa, dibutuhkanlah pendidikan dan pelatihan khusus. Setelah pendidikan tinggi udah dilalui, dia akan memperdalam lagi dengan pelatihan khusus. Karena ini menyangkut juga globalisasi, di mana pelatihan khusus ini akan memperdalam menjadi profesi, terus menyelesaikan pendidikan sarjana, selanjutnya juga melanjutkan pendidikan keahliannya profesi. Ya, tadi harus pendidikan tinggi harus selesai. Terus dilanjut dengan standarisasi, di mana melalui standarisasi ini yang dilalui itu diuji atau dinilai keahliannya, kompetensinya, terus pengujiannya terhadap keahlian kompetensi yang dimiliki dilakukan secara periodik, berkelanjutan, sehingga keahlian kompetensi dari suatu proses bisa terstandar. Dalam profesi guru, standarisasi dilakukan melihat sertifikasi guru. Standarisasi pendapatan dari guru adalah suatu hal yang tidak suatu hal yang sangat besar. Soalnya standarisasi ini nantinya akan berkualitas, berkompetensi tinggi, dan memenuhi hidup yang layak atau memenuhi karakteristik seorang profesi yang layak. Terus lanjut organisasi dan kode etik. Di mana seorang guru atau profesi yang disebut profesi guru atau profesi ini, di sini itu harus ikut organisasi dan menaati kode etiknya. Di mana seorang guru ini ya mungkin nggak harus banget lah ikut organisasi, tapi manfaat organisasi ini sangatlah penting, di mana seorang guru akan memperdalami dan akan mengembangkan potensinya lebih maksimal, karena dilihat dengan globalisasinya, bahwasanya Indonesia setiap tahunnya itu mungkin akan berbeda-beda cara pengajarannya, dan di organisasi ini mungkin akan akan bertukar pikiran, bertukar pengalaman, dan di sini akan mengembangkan sendiri dalam organisasi ini. Salah satunya itu organisasi di Indonesia, yaitu organisasi PGRI, yaitu Guru Republik Indonesia. Nah, kita akan memperdalam kode etiknya. Kode etik yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya berjiwa Pancasila. Nah, di sini sudah saya terangkan bahwa kode etiknya harus
membentuk manusia Indonesia seutuhnya berjiwa Pancasila. Jadi seorang guru itu harus berani, berani mengambil resiko membantu peserta didiknya yang berpancasila dan berjiwa Pancasila itu. Nah, fungsinya organisasi itu tadi untuk mengembangkan, bertukar pengalaman dengan guru-guru yang lain. Dan guru memiliki dan melaksanakan kejuruan profesionalnya. Di sini saya tidak akan menyebutkan banyak-banyak kode etiknya. Nah, mungkin kita sudah tahu lah, guru itu sangat penting untuk kode etiknya itu sebenarnya sangat penting. Namun nanti akan diperdalam dengan organisasinya sendiri. Guru soalnya dalam organisasinya sendiri, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutunya itu sendiri dalam organisasi, di, di mana tadi udah saya bilang sebagai PGRI itu sarana perjuangan dan pengabdian untuk mengembangkannya itu tadi. Walaupun seorang guru udah di apa dibilang profesional, profesi profesional itu akan diperdalam lagi. Nah, yang selanjutnya peranan guru. Di sini peranan berkaitan dengan fungsi dan status seseorang dalam ruang sosial suatu kelompok masyarakat, di mana terdapat hak dan kewajiban yang diembannya. Secara konsepnya peranan guru ini memiliki suatu posisi dan ruang sosial seperti kelompok, keluarga, komunitas, atau masyarakat. Posisi merupakan peranan guru merupakan kedudukan seseorang dalam suatu kelompok. Misalnya, posisi sebagai guru memiliki hak dan kewajiban yang diembannya. Adapun perilaku yang diharapkan dari orang yang memiliki suatu status disebut sebagai peranan. Ketika peranan ini dimainkan, ia akan memiliki konsekuensi terhadap penyesuaian atau adaptif terhadap sistemnya atau fungsinya dalam fungsi sebagai guru. Nah, fungsi sebagai guru dapat dilihat dalam kelembagaan bukan sebagai posisi semata, namun fungsi memiliki dua dimensi, yaitu dimensi manifest dan dimensi laten. Fungsi ini mempunyai yang pertama itu fungsi manifest itu praktek kultural yang disengaja dan disadari. Sedangkan fungsi laten itu praktek kultural yang tidak disengaja atau tidak disadari. Mungkin manifest itu masih peranan guru dalam fungsinya itu masih dibagi-bagi. Di mana fungsi manifest ini yang diharapkan, yang disengaja, dan disadari dari guru oleh masyarakat pada suatu ruang terdiri dari guru sebagai pengajar, guru sebagai pendidik, guru sebagai teladan, dan guru sebagai motivator. Dalam peranan guru ini mungkin akan menyangkut juga dalam suatu hubungan dengan masyarakat. Yang pertama, guru sebagai pengajar ini tentunya masyarakat itu atau orang tua peserta didik itu mengharapkan, guru sebagai pengajar mengharapkan guru dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang dibutuhkan oleh anak-anak mereka dalam mengarungi kehidupan seperti berhitung, menulis, membaca, dan sebagainya. Terus guru sebagai pendidik dalam masyarakat, guru tidak hanya diharapkan untuk sekedar mengajar pengetahuan atau mengajarkan tentang membaca, menulis, namun dalam pendidik ini akan lebih mendalam lagi, yaitu
mendidik segala sesuatu yang diharapkan murid, sehingga dalam beradaptasi dengan berbagai persoalan seperti praksis budi pekerti, terus mengembangkan skillnya, dan berbagai kapital. Nah, sebelumnya mungkin jadi pertanyaan juga ya, apa sih perbedaannya guru sebagai pengajar dan guru sebagai pendidik? Perbedaannya yaitu guru sebagai pengajar itu eh, yang dikuasai atau yang dilakukan, dipahami hanya sekedar mentransfer atau memindahkan ilmunya. Jadi mengajar itu kan tadi sudah menulis, membaca, menghitung. Seorang guru hanya mengajarkan, itu hanya mentransfer ilmu seorang guru. Namun yang kedua itu guru sebagai pendidik itu dilihat tidak hanya memindahkan atau tidak hanya mentransfer, tetapi lebih mendalam lagi uh, soal keterampilan, skill itu tadi, terus pengalamannya, terus kemauannya murid itu lebih spesifiknya sebagai pendidik ini. Terus guru sebagai teladan. Nah, guru sebagai teladan itu uh, guru dikonstruksikan oleh para murid uh, apa saja yang dikatakan, dilakukan, dan dibuat oleh guru itu sangat benar dari sisi manapun, baik dalam cara maupun substansi. Di sini saya akan mengambil temanya yaitu contohnya itu guru dalam pembelajaran SD atau TK. Guru dikonstruksi oleh para murid terutama pada taman kanak-kanak. Contohnya itu tadi apa saja yang dikatakan, dilakukan, dan diperbuat oleh guru dipandang sebagai suatu kebenaran dari sisi manapun, baik dalam cara maupun substansinya. Terus fungsi laten dari guru. Nah, fungsi yang diharapkan disengaja, disadari dari guru, mohon maaf, fungsi laten dari guru itu fungsi yang tidak diharapkan, disengaja, dan disadari dari guru terhadap masyarakat pada suatu ruang terdiri dari guru sebagai pelabel, guru sebagai penyambung, penyambung lidah kelas atas, guru sebagai pengekal status quo. Nah, yang pertama, guru sebagai pelabel. Sebenarnya sebelumnya guru sebagai pelabel ini sudah dibahas atau sebelumnya bab guru ini sudah dibahas dalam ruang kelas, di mana guru sebagai pelabel ini akan membentuk suatu keberhasilan atau ketidakberhasilan seorang peserta didik. Menurut saya pelabelan ini sebuah pelabelan seorang guru menempatkan seorang murid mana yang pandai, mana yang tidak. Jika tidak ada pelabelan, mungkin akan menjadi rancu dan tidak bisa menerima semua apa itu, tidak semua orang akan menerima, seorang peserta didik akan menerima nilai yang bagus, karena pelabelan ini sebuah penentu seorang siswa yang mana yang pandai, mana yang enggak. Nah, setelah pelabelan ini dikasih, mungkin yang tidak pandai akan diperdalam lagi dengan gurunya, sedangkan yang pandai mungkin akan bisa mentransfer sendirinya sebagai peserta didik itulah, sebagai peserta didik itu sebagai teman itu mungkin akan membantu guru sebagai penyambung lidah
kelas atas. Nah, guru sebagai penyambung lidah kelas atas ini sebenarnya guru yang mensosialisasikan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Apa yang dianggap baik dan buruk, apa yang dianggap pandang, apa yang dipandang benar dan salah, dan apa yang dilihat tinggi atau rendah merupakan konstruksi sosial tentang nilai dan moral dalam masyarakat. Di sini saya menyimpulkan guru sebagai penyambung lidah kelas atas itu sebenarnya tugas guru, fungsi fungsinya guru itu mentransfer juga atau mensosialisasikan nilai-nilai dan norma dalam kehidupan seorang peserta didik. Karena ini juga penting, nilai norma itu akan menunjukkan sebuah uh, kualitas murid, dan guru sebagai pengekal status quo itu itu guru menunjukkan pada muridnya itu suatu keadaan yang relatif dan situasi keseimbangan tidak berubah dan stagnan. Uh, Guru sebagai pengekal status quo itu meraih peranan yang dimilikinya seperti dikemukakan di awal tadi, bahwasanya saat guru memulai melalui proses belajar mengajar telah melenggangkan nilai-nilai dan norma atau mensosialisasikan nilai-nilai dan norma kepada muridnya, sehingga akan membuat seorang murid itu memiliki dan melaksanakan dengan nilai-nilai yang norma, nilai-nilai dan normanya yang diajar oleh murid, gurunya. Dan lanjut, yang selanjutnya itu sertifikasi guru. Di sini sertifikasi itu pengakuan seorang guru. Tadi sudah dibahas di uh, sistematika guru, sudah dibahas di Nah, sertifikasi ini sudah dibahas tadi, pengakuan kompetensinya guru, terus melaksanakan pelayanan pendidikan, satuan pendidikan, terus harus lulus uji kompetensi yang diselenggarakan, sehingga nantinya akan disebut juga sebagai profesi atau profesional. Sertifikasi ini merupakan salah satu cara untuk melakukan standarisasi, keahlian, dan kompetensi guru. Yaitu tadi seorang guru harus bisa mengolah aspek input dalam pendidikan dan pembelajaran. Di sini saya akan mengambil dua aspek persoalan dalam standarisasi guru, yaitu yang pertama kompetensi guru dan permasalahan dalam sertifikasi. Nah, yang pertama kompetensi guru. Kompetensi guru merupakan perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat yang dianggap mampu dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan pekerjaannya.
Di sini ada 10 kompetensi guru, yaitu kualifikasi akademik, keikutsertaan pelatihan, terus pengalaman mengajar, pengawasan atasan, prestasi, pelaksanaan pembelajaran, terus pengembangan profesi, keikutsertaan forum ilmiah, pengalaman organisasi. Nah, ini indikator guru. Nah, yang pertama itu kompetensi pedagogi, yaitu kemampuan guru untuk memahami peserta didik, merancang, dan melaksanakan pembelajaran evaluasi hasil belajar seorang peserta didik. Potensi yang dimiliki baik akademik maupun non akademik. Nah, di sini indikator gurunya itu sangat penting. Yang pertama itu salah satunya harus memahami peserta didik. Indikator esensialnya berupa memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip pengembangan kognitif, memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar uh, bekal ajar awal peserta didik, merancang pembelajaran, terus melakukan pembelajaran secara umum, mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dipunyainya. Yang kedua, kompetensi profesional, yaitu kemampuan guru yang berhubungan dengan penguasaan materi, pembelajaran bidang studi, keilmuan yang terkait, serta memahami langkah kajian kritis untuk memperdalam materi pelajaran. Kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru sebagai bagian masyarakat untuk mengkomunikasikan dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidik, orang tua peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kemampuan guru tidak beda jauh. Dia harus bisa memposisikan sebagai bagian masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif. Nah, dalam kompetensi kepribadian itu yaitu kemampuan guru pada personal guru yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Salah satu indikatornya itu memiliki kepribadian yang mantap dan stabil itu mengandung indikator yang berupa bertindak sesuai dengan norma hukum, norma sosial, dan bangga sebagai pendidik, serta mempunyai konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma seorang guru. Terus, permasalahan
permasalahan sertifikasi ini eh, seorang guru harus mempunyai predikat atau dalam memperoleh apa itu dalam berjalannya profesionalnya itu harus memenuhi skor paling dikit eh, 850 dari poin 1500. Nah, di sini itu permasalahannya itu tadi harus mencapai eh, minimal skor objektifnya. Dalam mencapainya eh, ada faktor-faktornya juga. Salah satunya faktor guru, faktor kelembagaan edukasi, faktor asesor, pendidikan dan pelatihan profesi guru, dan kelulusan serta profesionalitas. Bagi guru, selain 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki guru dalam profesi, proses edukasi guru harus memiliki. Nah, tadi sebenarnya dibahas sedikit. Seorang guru dalam menjalani profesinya itu, nah, dalam mengembangkannya itu minimal itu kualifikasi strata 1 atau D4. Keilmuan sosiologi dan antropologi, pendidikan pelatihan yang dilakukan di kota, kewajiban mengajar 24 jam. Di sini kewajiban mengajar 24 jam ini mungkin di bayangan itu nggak ada istirahatnya. Namun kewajiban mengajar 24 jam itu dibagi maksudnya 24 jam. Mungkin pembelajaran di sekolah itu 6 jam atau 5 jam. Terus seorang guru melanjutkan uh, mengajarnya itu di rumah dengan menyiapkan bahan-bahan materi seperti itu. Yang kedua, faktor kelembagaan edukasi. Kelembagaan edukasi berkaitan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan, koordinasi, dan pendanaan serta tata kelolanya tidak berjalan dengan baik. Faktor asesor, yaitu latar belakang pendidikan yang dimiliki tidak sesuai dengan kesalahan yang diberikan dan kemampuan untuk menyamakan persepsi dalam penilaian antara asesor. Di sini sebenarnya menjadi permasalahan di mana nanti akan timbulnya persepsi dalam penilaian seorang guru. Pendidikan dan pelatihan si guru. Jika guru tidak lulus dalam uji portofolio, maka diwajibkan mengikuti pendidikan dan pelatihan guru. Tetapi kegiatan ini hanya sebagai formalitas saja. Yang kelima, faktor kelulusan dan profesionalitas. Ada kondisi yang berbeda antara kelulusan sertifikasi dan profesionalisme dalam mengajar, yaitu guru tidak mengalami perubahan dalam upaya pedagogik dan profesionalnya saat guru melakukan pengajaran di kelas. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang pasnya, saya mohon maaf. Di sini saya memiliki tugas sosiologi. Dalam pemaparan materi mungkin ada yang kurang pas atau ada salah kata yang kurang benar. Saya mohon maaf. Pada Pak Sony, terima kasih. Dan semuanya, salam rahayu.